Halo teman-teman, selanjutnya kita bahas pipes ya. Apa itu pipe? Pipe adalah sebuah kelas yang mengimplementasikan interface pipe transform. Ibaratnya itu seperti inspektur dan konverter ya di pipa saluran data. Sebelum data masuk ke controller. Fungsi utamanya itu ada dua. Yang pertama untuk transformasi, yaitu mengubah data input dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya dari string 123 menjadi number 123. Atau bisa juga untuk melakukan validasi, yaitu memeriksa apakah data input itu valid sesuai yang diinginkan atau tidak. Jika tidak, pipe akan melempar exception. Kita bisa melempar exception di pipe-nya. Sebenarnya Nest.js itu sudah menyediakan pipes bawaan ya yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya yang seperti yang sudah kita sebutkan tadi adalah parse integer pipe yang berguna untuk memastikan parameter input dari user itu angka yang valid dan mengubahnya menjadi type number. Jadi, misal di getBookById yang sudah kita punya, kita bisa menerapkan pipe bawaannya Nest.js yaitu parse integer pipe dengan menambahkannya ke parameter kedua dari dekorator param. Dengan menerapkan parse integer pipe seperti ini, maka setiap ada request yang masuk akan diperiksa dulu apakah value id-nya itu valid, entah itu berupa string number ataupun number. Jika valid, maka metode ini baru akan dijalankan. Jika ternyata tidak valid, maka metode ini tidak dijalankan dan akan mengembalikan error 400 atau bad request error ya. List lengkapnya dari built-in pipes-nya itu bisa kita cek di dokumentasinya Nest.js di sini ya. Kita buka. Nah, di sini ada banyak built-in pipes ya. Ada banyak seperti parse integer pipe, parse float pipe, parse bool pipe, parse bool pipe, dan seterusnya. Ada untuk mengecek array, UUID, enum, dan seterusnya. Kembali ke slide. Nah, sama seperti Guard, kita itu bisa memberikan parameternya berupa instansiasi dari pipe ya, agar kita bisa memberikan option untuk mengubah behavior bawaan dari pipe. Misalnya seperti ini, dengan menerapkan new, menambahkan keyword new, kemudian kita tambahkan parameter. Misal kita ingin mengubah HTTP status code defaultnya menjadi bad request atau sesuai yang kita butuhkan. Kita bisa melakukannya seperti itu ya. Oh ya, sebelumnya kita akan coba terapkan ini terlebih dahulu. Jadi di sini di books controller kita punya get book by id ya di sini. Di sini di parameter kedua dari dekorator param akan kita tambahkan parse integer pipe seperti ini. Artinya nanti setiap request yang masuk ke id akan diperiksa dulu apakah integer atau string integer atau bukan. Jika dia string integer atau integer akan masuk ke sini langsung sebagai integer ya. Jadi ini kita bisa ubah menjadi integer. Salah, maksud saya number ya, di JavaScript number seperti ini. Kita bisa memastikan kalau yang masuk ke sini itu selalu number sekarang. Kita akan coba requestnya, kita coba untuk tambahkan gitu ya, type of id. Nah seperti ini. Kita akan coba jalankan get by id yang sudah kita buat. Kita akan coba jalankan, kita kirim ya, dia mengirimkan book id 2 karena kita mengirimkan value 2 ya. Kalau kita lihat di sini tipe datanya sekarang number, yang sebelumnya itu sebenarnya string ya. Sekarang misal kita ubah menjadi value yang tidak valid ya, misal ASD seperti ini. Kita coba send request. Nah, dia akan mengembalikan error 400 ya, atau bad request error dengan pesan validation file numeric string is required. Jadi kita harus mengirimkan di sini entah itu string ataupun numeric string ya, atau string number ya. Kita ubah lagi menjadi 2, kita kirim, berhasil ya, seperti itu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengubah HTTP status code-nya ya jika kita mau, dengan menambahkan parameter, dengan membuat instansiasi dari parse integer pipe dan menambahkan parameter request-nya. Parameter kita coba ya. Jadi di sini kita bisa membuatnya menjadi instansiasi objeknya daripada mau objek langsung. Nah, di sini tuh ada beberapa. Kita bisa mengubah status code-nya atau melakukan factory dan ada optionalnya juga. Misal HTTP status code-nya kita terapkan jadi 400 atau HTTP status bad request misalnya ini. Kalau kita coba jalankan, nah hasilnya sama ya. Tetap misal kita jalankan dengan ABC BS, kita kirim. Nah, status code-nya 400 ya.
Atau kita coba lain dulu, misal forbidden, lalu kita coba jalankan. Sekarang errornya menjadi forbidden exception. Saya akan kembalikan dulu. Sini saya akan kembalikan juga ini menjadi bad request seperti ini. Nah, kita itu bisa menerapkan pipe itu selain di param, kita juga bisa menerapkannya di body ataupun di query ya. Selanjutnya kita akan bahas custom pipe. Jadi kita itu bisa membuat custom pipe hanya perlu dengan mengimplementasikan ke pipe transform interface. Atau seperti biasa, kita dengan cara yang lebih mudah itu kita bisa membuatnya dengan nest g pipe nama pipe. Nanti kita akan dibuatkan file pipe dan file testnya di dalam folder yang sama dengan nama pipe. Lalu di dalam kelas tersebut kita perlu mengimplementasikan metode transform yang menerima parameter value, yaitu value dari yang dikirim, dan metadata, yaitu argumen metadata yang akan mengembalikan value hasil transformasi atau mengembalikan error jika tidak sesuai. Kita akan coba praktik ya sekarang. Kita akan membuat pipe sederhana untuk mengubah nilai string menjadi huruf kecil. Kita namakan lowercase. Jadi kita akan buat dengan perintah nest g pipe lowercase. Nah, kita akan coba di sini. Saya matikan dulu. Saya buat nest g pipe lowercase. Nah, seperti ini, enter. Oke, kita sudah dibuatkan file pipe-nya. Kita coba. Nah, di sini kita dibuatkan kelas lowercase pipe yang mengimplementasi pipe transform. Nanti kita implementasikan transformnya ya di sini. Kita implementasikan metode transform di dalamnya dengan seperti ini ya. Jadi kita cek apakah value-nya itu string. Kalau value-nya string, kita ubah menjadi lowercase. Kalau bukan, kita kembalikan kita teruskan apa adanya. Ya, jadi di sini bisa kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini error type-nya ya. Kita bisa disable aja saja dulu. Nah, seperti ini. Ini metadatanya nggak dipakai, bisa kita hapus saja. Atau biar ada di sini, kita disable biar tidak error. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan menerapkan custom pipe-nya. Kita akan menerapkan pipe yang sudah kita buat tadi pada method search di box controller yang sudah pernah kita buat ya. Jadi sebelumnya kita sudah punya method search yang menangani request get ke endpoint /book/search. Kan di situ kita mengambil query-nya ya dengan keyword title. Sekarang kita tambahkan lowercase pipe di sana agar nanti setiap title yang masuk itu akan selalu menjadi huruf kecil ya. Kita akan coba. Jadi di box controller kita memiliki method search ya, di sini harusnya search. Nah, ini kita memiliki method search box yang menerima parameter title. Nah, sekarang kita di sini kita terapkan tadi yang sudah kita buat lowercase pipe. Sekarang setiap title yang masuk ke sini akan menjadi huruf kecil. Kita akan coba ya, kita buat baru saja di sini. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di sini parameternya clean code ya, huruf C dan C-nya itu besar. Kita hapus dulu ini. Nah, sekarang kita coba kirim request. Sepertinya tadi kita mati ya aplikasinya. Kita nyalakan lagi. Oke, kita coba kirim request lagi. Error. Localhostnya di sini double ya. Kita kirim request lagi. Nah, kita lihat outputnya, title-nya di sini menjadi huruf kecil semuanya. Karena di sini kita menerapkan lowercase pipe, yang artinya title-nya sebelum masuk ke metode ini akan transform dulu menjadi lowercase oleh pipe tersebut. Selanjutnya, kita itu bisa menerapkan pipe pada semua parameter dari controller method dengan menggunakan decorator usePipe pada metodenya. Nah, jika sebelumnya itu kita menerapkan lowercase pipe-nya itu di sini ya, di parameter decorator query-nya, kita bisa menaikkannya di level method dengan menggunakan decorator usePipe yang menerima parameter pipe-nya ya. Jika kita menerapkannya pada level method, maka semua parameter dari metode tersebut akan diterapkan pipe-nya ini, lowercase pipe. Bisa kita tambahkan query author di sini, maka authornya di sini juga akan diterapkan lowercase pipe untuk keduanya, untuk title maupun untuk author. Kita akan coba ya, di search di sini kita akan tambahkan ini. Saya copy dulu. Ya, kemudian di sini saya tambahkan and author seperti ini. Sekarang kita buat request baru.
Sini kita tambahkan, nah seperti ini. Seperti ini kita akan coba jalankan. Kita lihat this method return books with title clean code, yang hurufnya kecil semua dan autornya juga kecil semua. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, atau kalau kita ingin menerapkannya pada level yang lebih tinggi, kita bisa menerapkannya pada semua metode yang ada dalam satu controller ya. Jadi kita bisa terapkannya pada controller dengan menggunakan use pipe pada level controller. Tapi kita tidak akan menerapkannya karena menerapkannya pada level controller berarti artinya semuanya akan dicek atau akan ditransform value-nya. Tapi di sini saya tidak menginginkannya. Jadi saya tidak akan mengimplementasikannya pada kode kita. Atau bahkan kita juga bisa menerapkannya secara global ya, seperti halnya use guard, seperti halnya guard. Kita bisa menggunakan instansiasi dari Nest.js ini, kemudian kita gunakan metode use global pipes untuk mengimplementasikan pipe yang mana yang ingin kita terapkan secara global. Dan saya di sini juga tidak akan menerapkannya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas validation pipe. Kita bisa menggunakan pipe sebagai validation untuk memastikan request body dari user itu memiliki tipe yang sesuai ya sebelum menjalankan metode controllernya. Di sini dalam praktek kita untuk mempermudahnya kita akan memanfaatkan validation library yang populer di TypeScript ya, yaitu Zod. Jadi kita akan installnya Zod terlebih dahulu. Di sini akan hentikan dulu. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Saya jalankan lagi aplikasinya agar tidak lupa. Dokumentasinya bisa teman-teman lihat di sini ya tentang Zod kalau teman-teman belum tahu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah validation pipe bernama Zod validation pipe dengan Nest CLI ya, lebih mudah dengan perintah Nest g pipe Zod validation. Kita akan coba, saya matikan dulu ini, enter. Nah, sekarang kita sudah dibuatkannya, saya tutup semuanya dulu. Zod validation pipe. Nah, kemudian kita implementasikan metode transformnya seperti ini ya. Jadi kita akan menerima constructor value di validation pipe-nya berupa skema dari Zod-nya, skema yang ingin kita terapkan. Nah, kemudian di metode transformnya kita parse value-nya apakah sesuai dengan skemanya. Jika tidak sesuai maka akan melempar error. Kemudian kita catch di sini errornya, kita console, sekaligus kita akan throw error HTTP exception dengan pesan validation file dan status code-nya 400. Seperti itu ya, kita akan coba. Di sini kita akan implementasikan seperti ini. Kemudian di sini seperti ini ya. Oh, ini saya lupa membuat kurangannya. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita hilangkan saja ya karena kita tidak menggunakannya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan membuat skema object validation-nya ya menggunakan Zod. Jadi kita akan membuat create book schema menggunakan Zod yang terdiri dari 4 parameter. Ya, 4 parameter yaitu title, author, price, dan tag. Title berupa string, author berupa string, dan price number, tags berupa array of string. Yang opsional ya karena mempunyai default value. Kemudian kita buat create book DTO-nya dari skema yang sudah kita buat. Oke. Jadi di sini kita akan ke book DTO. Nah, sebelumnya kita punya book DTO seperti ini ya, akan saya komentar dulu. Kita akan menggunakan Zod untuk membuat DTO-nya. Kita akan seperti ini, export. Nah, seperti ini ya. Dan ini kita beri default value berupa array kosong seperti ini. Nah, kemudian kita ekspor DTO-nya seperti ini. Ini terimport, auto import. Nah, seperti ini. Kita sudah buat create book schema yang berupa title, author, price, dan tag. Selanjutnya kita akan menggunakan validation pipe-nya ya. Cara menggunakannya sama seperti menggunakan pipes biasa. Kita bisa menggunakannya pada level method, level class, ataupun pada level global. Di sini kita akan implementasikan di method create book ya yang pernah kita buat. Di situ kita menerima parameter body dengan create book DTO. Sekarang kita akan ubah menggunakan validation pipe ya. Jadi kita terapkan validation pipe di create book-nya. Kita terapkan Zod validation pipe yang menerima parameter create book schema. Ya, kita akan coba di
books controller, di sini kita punya metode untuk create book. Nah, di sini sebelumnya kita mempunyai ini ya, create book skemanya, create book DTO yang diambil dari value dari sini ya, masih sama. Nah, kita tambahkan pipes di sini, kita taruh atas saja. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti request body yang masuk ke endpoint create book akan divalidasi dulu menggunakan Zod. Jika benar, metode akan dijalankan. Jika tidak sesuai, maka akan mengembalikan error. Kita coba ya. HTTP request, kita akan coba. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan yang ini saja dulu ya. Kita coba jalankan. Oh, aplikasinya belum saya jalankan. Oke, berjalan. Kita coba send request. Nah, terus method return all books from. Oh, di sini get. Saya coba ganti post. Nah, kita coba lagi. Nah, kita lihat kita mendapatkan error bad request. Kenapa? Di sini kita tidak ada keterangannya ya, cuma mengembalikan status code dan message validation file. Kalau kita cek di konsol, nah di sini akan kita tahu errornya. Di sini mengembalikan Zod error ya berupa array. Error yang pertama itu adalah expected number, kode invalid type dengan pesannya invalid input, expected number, reserve undefined. Di mana? Di price, karena kita tidak menerapkan price ya. Atau misal sekarang kita tambahkan price, tapi kita tidak berikan number ya, kita misal berikan string price, mahal seperti ini misal. Sekarang kita send request, tetap bad request ya, tetap error bad request. Kalau kita lihat konsol, errornya berubah menjadi invalid input, expected number, reserve string. Nah, seperti itu ya. Kalau kita beri value yang sesuai, misal harganya 100.000, kita send request, berhasil. This method create new book with title clean code, karena value-nya sesuai ya. Kita mengirimkan title berupa string, author berupa string, dan price berupa number. Sedangkan tags di sini opsionalnya, karena di skemanya kita memberikan default value berupa array. Seperti itu ya. Seperti itu cara menggunakan pipes di Nest.js untuk melakukan transformasi ataupun melakukan validasi.